Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Dalam sekejap, bayangan besar itu tersedot ke dalam perut binatang kecil yang menelan langit. Sosok Muking muncul. Muking terkejut, tapi tinju cahaya suci Chen Ping sudah ada di depannya, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Muking sangat terpukul oleh tindakan Chen Ping. Tubuh Muking langsung terbang mundur, muntah darah. Dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Ketika manajer Liu melihat ini, dia panik, melompat, dan menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangannya kental dan luar biasa. Ketika kepala istana Guanghan melihat ini, tubuhnya terangkat ke udara dalam sekejap. Suhu dunia tiba-tiba turun, dan dengan tembakan telapak tangan, langsung membeku dan menghancurkan telapak tangan manajer Liu. Dengan cara ini Chen Ping tidak terluka. Jika tidak, Chen Ping pasti tidak akan mati atau terluka jika manajer umum Liu mengambil tindakan. Saat manajer Liu bertarung dengan penguasa istana Guanghan, Luo Shouhai berteriak keras. Dalam sekejap, semua orang naik ke langit. Mereka telah melakukan persiapan, dan sekarang mereka menembakkan kekuatan spiritual satu demi satu. Semua orang di keluargamu juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Tepat ketika huru hara akan pecah, kekosongan bergetar, dan kemudian sesosok tubuh muncul di udara. Ayah, melihat orang itu datang, Muking tiba-tiba menjadi bersemangat. Ternyata itu adalah hantu kepala keluargamu. Dia pasti tahu bahwa Muking datang ke istana Guanghan untuk membalas dendam, jadi dia datang dengan khawatir. Kinger, kamu terlalu ceroboh. Sekarang kamu adalah satu-satunya anak laki-laki yang tersisa sebagai seorang ayah. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Sekarang lakukan apa yang harus kamu lakukan dan aku akan menahan yang lain. Kepala keluargamu berkata pada Muking. Setelah mendengar kata-kata ayahnya, Muking mengangguk dengan penuh semangat. Tapi kepala istana Guanghan memiliki wajah yang sangat suram saat ini, dan matanya penuh dengan dingin. Dia masih bisa menangani manajer Liu, tapi inilah pemimpin keluargamu yang lain. Meskipun dia hanya bayangan, kekuatannya mungkin tidak lebih rendah dari alam kesengsaraan tingkat 9. Aku akan menghentikan orang tua ini. Aku melihat hantu gunung iblis tua mengom dengan marah. Dan kemudian aura abu-abu melonjak ke seluruh tubuhnya. Langsung membentuk cakar raksasa dan menuju ke arah kepala keluargamu. Penguasa istana Guanghan juga melambaikan tangannya. Dan udara dingin yang mengerikan melonjak, berubah menjadi 2 es dan menyerang manajer Liu. Huru hara dimulai seketika, dengan aura yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dan berbagai mantra saling terkait. Langit dan bumi bergetar dalam huru hara, seluruh wilayah selatan tampaknya terpengaruh, dan retakan ruang waktu terus muncul di kehampaan. Seluruh gunung iblis surgawi berguncang, dan banyak orang menatap ke arah istana Guanghan. Ribuan biksu bertempur di udara. Udara dipenuhi dengan fluktuasi energi spiritual yang besar. Setiap kali biksu itu mengayunkan tinjunya atau menghunus pedangnya, hal itu disertai dengan raungan kekuatan spiritual yang sangat besar, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Sosok mereka bergerak cepat melintasi medan perang, sama sulitnya dengan hantu, dan setiap konfrontasi disertai dengan aura mempesona yang meledak, menerangi seluruh medan perang. Senjata sakti dan senjata spiritual para biksu beterbangan di udara. Ada yang menembus langit seperti meteor,
ada yang membebani seperti gunung raksasa, dan ada yang berkabut seperti hantu. Setiap kali senjata ajaib itu bertabrakan, terdengar suara memekakkan telinga yang membuat tanah bergetar. Cahaya senjata ajaib terjalin membentuk lautan cahaya cemerlang, menyelimuti seluruh medan perang. Teriakan, raungan, dan makian para biksu datang dan pergi, membentuk simfoni pertarungan yang penuh gairah. Wajah mereka dipenuhi tekad dan kegilaan, dan setiap pasang mata bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah mereka akan mencurahkan seluruh kekuatan mereka. Di medan perang, debu beterbangan dan asap memenuhi udara. Setiap kali biksu itu jatuh ke tanah, sekuntum bunga darah bermekaran, mewarnai tanah menjadi merah cerah. Namun, para beku ini tampaknya tidak kenal lelah. Mereka berdiri lagi dan menyerang lagi dan lagi hingga kelelahan. Saya melihat seorang biksu memegang pedang panjang. Pedang itu bersinar dengan cahaya dingin, tubuhnya seperti angin, dan dia bergerak dengan ringan di antara kelompok musuh. Keterampilan pedangnya seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, terkadang secepat kilat, terkadang selembut pohon willow Catkins. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia dapat memunculkan angin pedang yang dahsyat, memaksa musuh di sekitarnya mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, biksu lain sedang memegang kapak perang yang sangat besar. Kekuatannya luar biasa, dan setiap kali dia mengayunkan kapaknya, dia sepertinya mampu mengguncang bumi. Kapak tempur itu menghasilkan lintasan tajam di udara, dan aliran udara yang dibawanya menggulung debu di sekitarnya, membentuk medan perang yang kacau balau. Kedua biksu itu berpapasan di udara, dan benturan pedang dan kapak menimbulkan suara yang memekakkan telinga, seolah-olah langit pun berguncang. Gelombang kejut yang ditimbulkan oleh tabrakan tersebut menyebar ke segala arah, memaksa para biksu di sekitarnya untuk mundur. Di sekitar sini, biksu lain juga bertempur dengan sengit. Seseorang merapal mantra yang kuat, mengaktifkan kekuatan langit dan bumi untuk membentuk lautan api, es atau guntur, menenggelamkan musuh di dalamnya. Beberapa mengandalkan keterampilan tubuh mereka yang luar biasa untuk bergerak bebas di antara musuh, mencari kekurangan dan memberikan pukulan fatal. Di medan perang, cahaya dari berbagai mantra terjalin membentuk tirai cahaya berwarna-warni. Di tirai tipis ini, sosok para biksu menjulang, dan setiap konfrontasi penuh dengan sensasi dan kegembiraan. Para beku terus mati, kehilangan nyawa mereka selamanya. Semakin banyak biksu yang menyelamatkan jiwa mereka, dan kemudian Jiang Yulian memimpin orang-orang dari sekte jiwa iblis untuk segera mulai membangun kembali tubuh mereka. Mata Chen Ping memerah ketika dia melihat para biksu yang jatuh. Dalam pertempuran hari ini, Chen Ping hanya bisa menjadi layak bagi para biksu yang mati dengan membunuh Mu Qing itu. Mata Mu Qing juga merah padam. Pada saat ini, kedua belah pihak sudah bermata merah. Chen Ping dan Mu Qing semuanya berubah menjadi aliran cahaya dan bertabrakan dengan sengit. Sekarang bagi mereka, kamu akan mati atau aku yang mati. Tidak ada ruang untuk mundur. Tepat ketika Chen Ping dan Mu Qing hendak bertabrakan, segala sesuatu di sekitar mereka tiba-tiba tampak berhenti. Kemudian sebuah suara dari dunia luar datang perlahan. Saya telah mengasingkan diri selama ratusan tahun, dan saya akan naik menuju keabadian. Tetapi saya diganggu oleh Anda, anak-anak bodoh. Bagus sekali.
Apa menurutmu kamu tidak menganggapku serius karena aku tidak muncul selama ratusan tahun? Dengan seorang lelaki tua berjubah abu-abu berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung, semua orang merasakan napas mereka menegang dan jatuh dari udara. Bahkan kepala istana-istana Guanghan jatuh ke tanah, kesulitan bernapas karena tekanan, dan tidak punya pilihan selain berlutut dengan satu kaki. Wilayah, penguasa domain selatan. Sosok bayangan kepala keluargamu memandang lelaki tua berjubah abu-abu di depannya dengan ngeri. Kamu tidak berlatih dengan jujur dan mengorbankan jiwamu untuk ikut bersenang-senang, kembalilah. Orang tua berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya dengan lembut. Semburan energi ungu yang kuat dilambaikan dari tangannya, dan kemudian bayangan kepala keluargamu menghilang dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, kepala keluargamu, yang sedang mundur di keluargamu, muntah darah dan wajahnya sangat pucat. Mengapa kamu memprovokasi penguasa wilayah? Bau. Kepala keluargamu menyeka darah di sudut mulutnya, sepertinya pengasingan yang begitu lama sia-sia. Dan di istana Guanghan, semua orang merasakan tekanan gemetar dari langit dan bumi. Kehampaan sedikit bergetar, dan angin menderu-deru. Banyak biksu dengan tingkat kultivasi rendah yang pingsan karena paksaan ini. Semakin banyak biksu yang menundukkan kepala dan gemetar. Bahkan Master Mahayana seperti General Manager Liu dan Master Istana-Istana Guanghan pucat, mata mereka penuh ketakutan, dan mereka tidak berani menatap langsung ke penguasa wilayah selatan. Chen Ping mengangkat kepalanya dengan keras dan melihat ke arah penguasa wilayah selatan. Dia ingin melihat seperti apa orang yang bertanggung jawab atas suatu wilayah. Chen Ping melihat bahwa penguasa wilayah-wilayah selatan adalah seorang lelaki tua yang terlihat sangat biasa, tetapi keagungan di tubuhnya memancar dari dalam keluar, bukan dengan sengaja. Penguasa wilayah-wilayah selatan memandang Chen Ping, menyebabkan Chen Ping menundukkan kepalanya tanpa sadar. Karena tekanan yang dipancarkan dengan bebas oleh penguasa wilayah selatan membuat Chen Ping merasa seperti sedang ditekan oleh gunung. Seluruh tubuhnya tidak bisa menahan ketegangan, dan dia hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya. Mata penguasa wilayah selatan tertuju pada Chen Ping untuk waktu yang lama. Lalu dia perlahan membuang muka dan berkata dengan tenang, "Saya tidak peduli mengapa kalian bertarung. Jika kalian berani bertarung dalam skala besar, kalian semua akan mati." Mendengar kalimat ini, tubuh semua orang terkejut dan kepala mereka berkeringat dingin. Beberapa biksu ketakutan dan ketakutan setengah mati. Untunglah jiwa masih ada. Selama tubuh fisik tidak hancur, ia dapat kembali ke tubuh fisik dan hidup kembali. Ini luar biasa, aku hanyalah peri. Aku belum menjadi abadi sejati. Aku luar biasa, setelah aku selesai menemukan tulang dan membentuk kembali tubuhku, aku akan jauh lebih hebat dari dia. Wajah Raja Iblis Ciyun dipenuhi rasa iri. Saat ini, dia juga ingin pamer. Ketika dia masih hidup, dia belum pernah melihat biksu tingkat rendah ini sama sekali. Dunia seperti dunia surgawi hanyalah medan perang bagi iblis seperti Raja Iblis Ciyun. Mengenai kehidupan dan kematian para beku yang tinggal di sini, mereka tidak peduli sama sekali, dan mereka tidak pernah berpikir untuk pamer di depan para beku tersebut. Lagi pula, dua makhluk abadi yang kuat akan menemukan dunia tingkat rendah untuk dilawan. Biarpun dunia tingkat rendah ini dihancurkan, mereka tidak peduli. Mereka semua adalah biksu biasa,
bagi makhluk abadi seperti mereka, mereka bahkan bukan semut. Jika kamu mati, kamu akan mati. Inilah hukum langit dan bumi yang mengutamakan kekuatan. Ketika Anda tidak memiliki kekuatan, tidak ada yang akan peduli dengan hidup atau mati Anda. Diam, jangan membuat masalah bagiku. Aku tidak ingin mati. Mari kita tunggu sampai kamu mendapatkan kembali tubuh fisikmu dan menjadi luar biasa. Chen Ping menyuruh Raja Iblis Ciyun untuk menutup mulutnya. Jika dia benar-benar menyinggung Tuan Domain ini, dia mungkin akan ditampar sampai mati. Namun, kekhawatiran Chen Ping tidak diperlukan. Dengan hilangnya tekanan, penguasa wilayah selatan telah pergi. Baru setelah penguasa wilayah selatan pergi untuk waktu yang lama, semua orang berani berdiri perlahan dan melihat ke atas. Tanpa tekanan itu, semua orang menghela nafas lega. Meskipun kedua belah pihak saling melotot saat ini, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Bahkan penguasa wilayah yang tidak muncul selama ratusan tahun telah terprovokasi. Jika dia berani mengambil tindakan, jiwanya pasti akan hilang. Mu Qing memandang Chen Ping dengan enggan, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan lagi. Terlebih lagi, dia dipukul oleh Chen Ping dan tubuhnya terluka. Apalagi saat secerca jiwa ayahnya tiba-tiba menghilang, Mu Qing sangat khawatir. Jika penguasa wilayah selatan menyalahkannya, dia mungkin sedang menyakiti ayahnya sekarang. Jika Anda terluka selama masa kritis retret ini, semua usaha Anda akan sia-sia. Semua waktu yang dihabiskan untuk berlatih dalam pengasingan sia-sia. Wah, kamu beruntung hari ini, tapi kamu tidak akan pernah seberuntung itu di masa depan. Jika Anda memiliki keterampilan, kami akan menemui Anda di arena seni bela diri di kota Nanjing dalam sebulan. Jika kamu berani datang, aku akan menunggumu. Jika kamu tidak berani, keluargamu kami akan tetap menyalahkan istana Guanghan atas hutang ini. Mu Qing mengertakkan gigi dan berkata dengan mata dingin. Chen Ping, yang awalnya tidak dia perhatikan sama sekali, kini membuat taruhan. Ada apa dengan ini? Setelah sebulan, kamu tidak akan menjadi lawanku sama sekali. Chen Ping memiliki keyakinan penuh. Sebulan kemudian, Mu Qing, yang merupakan pemain Mahayana level pertama, tidak akan menganggapnya serius sama sekali. Oke, kalau kamu punya nyali, aku akan menunggumu. Setelah Mu Qing selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi, membawa semua orang di keluargamu bersamanya. Adegan kacau tadi menjadi lebih tenang sekarang.